Selamat datang di Stasiun Ilmu. Dalam video yang menginspirasi ini, mari kita simak dan ikuti peristiwa yang menarik ini dalam peristiwa Perang Ain Jalut. Perang Ain Jalut pada tahun 1260 Masehi adalah pertempuran penting antara Kesultanan Mamluk yang dipimpin oleh Sultan Qutuz dan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan, cucu Genghis Khan. Pertempuran ini terjadi di dekat Ain Jalut, di wilayah Palestina. Kesultanan Mamluk berhasil mengalahkan pasukan Mongol dalam pertempuran ini, menghentikan ekspansi Mongol ke wilayah Timur Tengah. Kemenangan Mamluk di Ain Jalut dianggap sebagai titik balik dalam menghadapi kekuasaan Mongol dan membantu mempertahankan wilayah Muslim di Timur Tengah. Mari kita menelusuri kisah Perang Ain Jalut ini. Pada abad ke-19, sebuah kekuatan baru muncul di stepa Mongolia di bawah kepemimpinan Genghis Khan, yang memobilisasi rakyatnya untuk penaklukan dan perang. Para keturunannya melanjutkan misinya untuk menaklukkan dunia setelah kematiannya pada tahun 1227, meninggalkan jejak permanen pada sejarah yang ditandai dengan pembantaian, kehancuran, dan barbarisme. Penembakan ke Eropa meluas sampai ke Polandia, Hungaria, dan Balkan, sementara kemajuan di Timur Tengah membawa komunitas Muslim ke ambang kepunahan. Sekarang, Sultanat Mamluk adalah benteng Islam terakhir melawan serangan Mongol yang ditakuti. Pertempuran yang akan mengubah lintasan sejarah sudah dekat dengan kita. Di Mesir, Mamluk adalah kasta prajurit yang berasal dari budak-budak yang telah dilatih dari usia muda untuk menjadi pejuang yang sangat mampu, membentuk elit militer dari Sultan Ayyubid Mesir dan Suriah. Mamluk menggulingkan Ayyubid pada tahun 1250 dan mendirikan Sultanat Mamluk saat otoritas mereka tumbuh. Selama musim panas 1260, 10 tahun kemudian, Kairo adalah permata berkilau di tepi Sungai Nil. Penduduk kota melakukan aktivitas sehari-hari mereka, tidak menyadari bahwa 4 utusan Mongol memiliki perhatian penuh dari Sultan Saif al-Din Qutuz dan jenderal-jenderalnya di istana. Dalam nama Hulagu Khan, mereka tiba dengan pesan yang berisi ultimatum yang jelas. Jika Qutuz menolak untuk tunduk pada pemerintahan Mongol, Khan berjanji untuk menghancurkan semua masjid dan membunuh semua anak-anak Muslim. Sultan dan para utusan bertukar pandangan diam untuk sementara waktu. Kemudian Qutuz menarik diri untuk berkonferensi dengan jenderal-jenderalnya sementara Mongol mengangguk dengan percaya diri. Dewan perang yang dikumpulkan dengan tergesa-gesa adalah urusan yang menyedihkan, karena para perwira senior mengingatkan Qutuz tentang kemajuan Mongol yang mengerikan di Timur Tengah. Selama 35 tahun terakhir, kemajuan Mongol yang tak terbantahkan telah menyebabkan kekacauan di dunia Islam. Banyak kota hancur, dan penduduknya dibunuh atau diperbudak. Akhirnya, cucu Genghis Khan, Great Khan Mongke, memberikan saudaranya Hulagu komando atas apa yang mungkin merupakan tentara terbesar yang pernah dikumpulkan oleh Mongol dan memerintahkan dia untuk menaklukkan negara-negara Islam yang tersisa di Timur Tengah dan Afrika Utara. Mereka memasuki Baghdad pada tahun 1258 dengan 15 tumen, atau 150.000 tentara. Meskipun Khalifat Abbasid tidak lagi menjadi fokus politik dunia Islam, itu tetap menjadi pusat intelektualnya. Pada bulan Februari, Mongol mengambil keuntungan dari pengkhianatan Mahkamah Abbasid dan kebodohan Khalifah untuk menangkap Baghdad, sebuah kota dengan 1 juta penduduk, secara efektif mengakhiri kekaisaran Abbasid yang dulunya mulia. Ratusan ribu orang dilemparkan ke pedang atau dijual ke dalam perbudakan, kota itu diculik dan dibakar ke tanah, perpustakaan besar Baghdad dibakar, dan sistem irigasi kuno hancur. Kekacauan itu begitu parah sehingga memakan waktu berabad-abad bagi pertanian untuk pulih. Bagi mereka yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang Khalifat Abbasid, salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah, seorang kenalan lama tersedia, setelah Anda selesai menonton ini, dan jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan klik tombol lonceng. Setahun kemudian, ketika dunia Islam masih berguling dari runtuhnya Baghdad, Hulagu pindah ke Suriah dengan kontingen 6 tumen. Kecepatan kemajuan Mongol sangat menakutkan. Pada bulan Januari 1260, Mongol telah mencapai gerbang Aleppo. Setelah 6 hari, Ramparts dilanggar dengan bantuan katapult dan mangonel.
Ketika mereka menyerbu kota, Mongol bergabung dengan pasukan Armenia dan Frank mereka. Pembantaian yang diikuti mengakibatkan kematian semua pria Muslim dan Yahudi, sementara mayoritas wanita dan anak-anak dijual di pasar budak. Raja Kristen Armenia Kilikia dan Pangeran Antiochia dan Tripoli dianugerahi penghargaan atas bantuan mereka dalam penaklukan kota. Pada akhir Maret, sisa Suriah telah menyerah setelah mengetahui nasib mengerikan Aleppo. Dengan penghancuran kota-kota Muslim utama, Sultanat Mamluk menjadi bastion terakhir Islam. Selain itu, Mesir adalah target berikutnya bagi Mongol. Komandan Mamluk di Kairo setuju bahwa akan bijaksana untuk menyerah pada tuntutan Mongol. Pandangan Qutuz berbeda. Meskipun mengakui bahwa Mamluk menghadapi peluang yang tidak dapat diatasi melawan tentara Mongol yang luas, ia adalah pemimpin yang bangga dan tegas. Itu akan menjadi tindakan pengecut untuk menyerah. Dia berteriak, Mesir membutuhkan seorang prajurit sebagai raja. Jika tidak ada yang datang, saya akan melawan Tatar sendiri. Sultan kemudian memerintahkan para utusan untuk ditangkap, dipotong setengah di bagian tengah, dipenggal kepala, dan kepala mereka dipotong ditampilkan di Kairo yang mengesankan Zuila Gate. Pesan Qutuz yang dikirim ke Hulagu tidak dapat dibatalkan, Mamluks tidak akan tunduk pada penyerang. Pembunuhan utusan mengejutkan Han, yang segera memulai persiapan untuk konflik skala penuh. Qutuz menghadapi tugas yang sulit. Dia sangat diunggulkan. Sultanat Mamluk dibagi menjadi 24 distrik, dengan masing-masing distrik bertanggung jawab untuk menyediakan 1.000 tentara, untuk total 24.000 kuda Mamluk, di antaranya 4.000 adalah Mamluks kerajaan, 10.000 adalah otorok emir, dan 10.000 adalah pasukan lebih reguler dari berbagai latar belakang. Pada saat itu, Hulagu memiliki 60.000 tentara di Suriah. Meskipun demikian, Qutuz memulai persiapan pertahanan. Mungkin yang paling penting, dia bisa menggoda salah satu komandan militer terbesar pada waktunya, saingannya Baibars, untuk bergabung dengannya dengan menjanjikan untuk menyerahkan kendali atas Aleppo setelah konflik. Baibars adalah Kipchak atau Cuman dengan keturunan Turki. Sebagai seorang anak kecil, ia ditangkap oleh Mongol selama invasi mereka ke Eropa dan dijual kepada Sultan Ayyubid Mesir dan Suriah. Dia adalah anggota suku Barli, yang tinggal di utara Laut Hitam. Ia dididik sesuai dengan kode Mamluk Furusiyu di Kairo. Dia menjalani tahun-tahun instruksi militer yang luas dan dididik dengan standar tinggi. Baibars menunjukkan kemampuan militer yang luar biasa pada usia muda, dan setelah menyelesaikan pelatihan, ia ditunjuk sebagai komandan penjaga tubuh pribadi Sultan. Selama Perang Salib ke-7, ia membedakan dirinya dalam pertempuran dan, bersama dengan Qutuz, adalah salah satu komandan yang menghancurkan tentara salib di pertempuran Al-Mansurah pada tahun 1250, di mana Raja Louis IX sendiri ditangkap. Setelah Damaskus jatuh pada tahun 1260, Sultan Qutuz mengundang Baibars untuk memerintahkan avantgarde elit Mamluk melawan Mongol. Ketika Mesir melanjutkan persiapan pertahanan, Qutuz menerima kabar bahwa Hulagu telah menunda kampanye melawan Mesir dan menarik sebagian besar pasukannya ke timur. Hulagu kembali ke Karakorum untuk pemilihan Great Han baru setelah kematian Great Han Mongke. Hulagu menyerahkan Kitbuka, seorang perwira yang dipercaya, untuk mempertahankan Suriah sampai ia kembali untuk melanjutkan kampanye melawan Mesir. Gubernur Aleppo, Kitbuka, diberi komando 10.000 tentara. 2.000 orang Armenia Kilician tambahan, George, Garnison Aleppo, dan nomad yang direkrut secara lokal ditambahkan ke komando Kitbuka, membawa total pasukannya menjadi sekitar 12.000. Hulagu secara akurat memprediksi bahwa Palestina tidak dapat mempertahankan tentara yang lebih besar dari 15.000 untuk jangka waktu yang lebih lama. Selain itu, informasi yang dikumpulkan dari tentara yang ditangkap dan sekutu menunjukkan bahwa Mamluks tidak akan dapat menempatkan lebih dari 15.000 tentara di Palestina. Dan sesungguhnya, Qutuz mempersiapkan 14.000 dari Mamluk terbaiknya, termasuk Bedouin, Mameluks Turkoman, pengusir Mongol, dan anggota suku Hawarah Libya, untuk ofensif sementara mengalokasikan 10.000 tentara untuk melindungi Mesir dari invasi Kristen yang potensial. Pada akhir Juli, Baibars adalah orang pertama yang meninggalkan Kairo, memerintahkan kontingen avantgarde yang signifikan dalam sebuah gerak paksa untuk mengamankan Gaza. Qutuz dan Baibars melihat penarikan tentara utama Hulagu sebagai kesempatan untuk menyerang penjaga belakang Mongol. Qutuz mengirim surat-surat mendesak kepada para salib Latin, memohon dukungan mereka.
Menakut-nakuti pengusiran dan pembalasan Mongol, para Salib memilih jalan tengah dengan memberikan pasukan Mamluk lintasan aman melalui wilayah Kristen dan memungkinkan mereka untuk membeli persediaan. Segera setelah Kit Buka mengetahui bahwa musuh sedang mendekat, ia berangkat untuk bertemu dengan tentara Islam. Setelah mengetahui bahwa Kutus akan melintasi wilayah Kristen, ia bermaksud untuk menahan Sultan. Sementara itu, Kutus tiba di Acre dan berkemah di luar kota untuk mendapatkan persediaan untuk pasukannya. Para mata-mata Mongol menyampaikan ukuran dan lokasi tentara Mamluk, mendorong Kit Buka untuk mempercepat perjalanannya dalam upaya untuk mengejutkan umat Muslim. Di sepanjang tepi timur Danau Tiberias, Mongol maju. Setelah melewati danau, mereka menyeberangi Sungai Yordan dan melanjutkan ke arah barat menuju Danau Goliat, di mana, menurut legenda, Daud membunuh Goliat. Mongol bermarkas dalam 2 kolom dalam upaya untuk menangkap dan merampok Mamluk. Karena mereka tahu medan dan dapat membimbing sisa tentara Armenia dan Franks Cilitian ditempatkan di depan. Gunung Gilboa di selatan dan bukit-bukit Galilea di utara mengelilingi lembah Jezreel. Ketika tentara Mongol menyeberangi Sungai Yordan, kontingen Baibars mengepung mereka. Rudal Mamluk yang ditembakkan dalam urutan cepat memulai serangan. Kuda bersenjata Kristen maju ke arah musuh. Baibars mengambil Mongol dengan kejutan. Mirip dengan Salib, yang memimpin avangarde musuh, ia memahami medan dan memanipulasi pasukannya ke posisi untuk meluncurkan serangan kejutan sambil menghindari deteksi oleh penjelajah Mongol. Segera setelah kuda bersenjata Cilician melakukan kontak dengan garis Muslim, formasi mereka hancur. Ketika Mamluk mundur, perkelahian yang tampaknya kacau meletus. Garis penglihatan Kit Buka terhalang oleh bukit utara selatan yang lembut di mana pertempuran terjadi. Tidak dapat melihat berapa banyak pasukan Mamluk yang ditempatkan di luar bukit, ia mengirim pasukan tambahan untuk memperkuat beban Kristen dan memerintahkan sisa pasukannya untuk membentuk garis pertempuran. Dengan kepemimpinan Baibars yang luar biasa, avangarde Mamluk mampu mempertahankan disiplin selama serangkaian latihan, bergantian antara pertempuran tangan ke tangan yang intens, singkat, diikuti oleh penarikan singkat dan voli panah. Dengan demikian menahan seluruh tentara Mongol dengan kekuatan yang jauh lebih kecil sambil secara bertahap menyerahkan tanah kepada musuh. Meskipun menderita kerugian yang signifikan, Komandan Mamluk mempertahankan garis yang stabil saat ia melintasi pegunungan, menjaga retret pertempuran di hadapan meningkatnya tekanan Mongol. Menurut laporan, pasukan Baibars telah menggunakan senapan tangan awal untuk melibatkan musuh. Meskipun senjata ini sangat tidak akurat, mereka sangat efektif dalam menakut-nakuti kuda Mongol, dengan demikian mengganggu dan memperlambat kemajuan mereka, dengan beberapa kuda melarikan diri dari medan perang dengan pembalap mereka. Setelah berjam-jam menahan kemajuan Mongol yang mengerikan, kelelahan mulai terjadi, dan kontingen Baibars mulai menderita kerugian yang signifikan. Namun, sekarang jelas bahwa pasukannya hanya bagian dari tentara Mamluk. Dari bukit-bukit sekitarnya, Kutus bersembunyi di pohon-pohon dan menunggu musuh mendekat. Ketika Mongol mendorong Baibar kembali, Kutus menyatukan pasukannya dengan pidato yang, menurut sejarawan, membawa air mata ke mata prajurit-prajuritnya. Dia mengingatkan mereka tentang kekerasan Mongol, mengatakan kepada mereka, tidak ada alternatif untuk bertempur kecuali kematian yang mengerikan bagi Anda, istri Anda, dan anak-anak Anda. Kit Buka memerintahkan serangan penuh dengan tujuan menghancurkan avangarde Baibars sebelum mereka dapat bergabung kembali dengan pasukan Mamluk utama. Kutus menanggapi dengan memerintahkan sayap kanannya untuk menyerang Mongol yang tersisa dari luar jalur kereta api. Kit Buka, menyadari bahwa dia dikelilingi oleh 3 sisi, memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk mengisi, menembak, dan melarikan diri dalam upaya untuk menggoda Mamluks untuk mengejar. Tetapi Baibars dan Kutus mengakui penipuan dari penarikan yang diduga. Mereka memerintahkan tentara untuk mempertahankan posisi mereka dan menembak panah ke musuh dari tempat mereka berdiri. Kit Buka dengan cepat beradaptasi setelah menyadari bahwa panah dan panah Mamluk jauh lebih mematikan di jarak yang lebih jauh dan bahwa retretnya yang diduga gagal. Dia memerintahkan sebagian besar kuda-kudanya untuk menyeberangi lembah dan menumpuk sayap kiri Mamluk, sementara sisanya tentaranya harus menutup barisan dan menahan sayap tengah dan kanan Mamluk. Rencananya adalah menggunakan lereng bertahap untuk meluncurkan serangan massal yang akan menghancurkan pinggiran kiri tentara Mamluk dan mengepungnya. Begitu sayap kiri Kutus bertemu dengan beban Mongol, mereka berada dalam bahaya serius. Dengan menguasai pinggiran, Mongol memaksa garis Muslim mundur.
Qutus, menyadari bahwa sayap kirinya berada dalam bahaya runtuh, memerintahkan sekelompok tentara untuk mengikutinya dan bergegas untuk memperkuat pasukan sayap kiri. Baibars mengkonsolidasikan garis-garisnya di pusat setelah penarikan pertempuran dan melanjutkan untuk mendorong kembali kuda-kuda berat Kristen. Pertempuran yang paling berdarah terjadi di pusat, di mana prajurit Mamluk dan tentara salib terlibat dalam pertempuran tangan ke tangan yang kejam. Baibars memimpin kontingennya secara pribadi dari garis depan, mendesak pasukannya untuk mempertahankan bangsa mereka dari penjajah. Sementara itu, pinggiran kiri Mamluk berada di tepi yang berbahaya. Sebagian dari penghalang runtuh di bawah beban serangan Mongol, dan beberapa prajurit melarikan diri. Ketika sayap kiri tentara Mamluk mulai runtuh, Mongol melompat ke depan, mengambil kesempatan untuk melarikan diri dan mengelilingi musuh. Ketika ia memanjat bukit, Qutus mendesak orang-orangnya untuk bertarung sementara ia terburu-buru untuk memperkuat barisan. Dia melepaskan helm kepalanya sehingga tentara bisa mengidentifikasi dia. "Oh, Islam!" ia berteriak 3 kali saat memimpin sekelilingnya ke garis musuh. Tindakan berani ini menginspirasi pasukan, yang berkumpul di balik benderanya. Setelah 1 jam tambahan pertempuran, kemajuan Mongol melambat karena Sultan menstabilkan sayap. Kitbuka menemukan dirinya dalam keadaan berbahaya. Posisinya terekspos ketika upaya untuk mengalahkan Mamluk kiri gagal, dan ia mengirimkan cadangan terakhirnya untuk menghentikan serangan Baibars di pusat. Setelah mengamati bahwa Mongol telah berkomitmen semua kekuatan mereka, Baibars mengirim pesan mendesak ke sisi kanan, menginstruksikan mereka untuk menekan Mongol dengan biaya apapun dan melihat kesempatan untuk mengelilingi mereka dari kanan. Sementara itu, pasukan tambahan memperkuat sayap kiri Mamluk, dan Qutus akhirnya mampu membalikkan gelombang. Kurang cocok untuk pertempuran tangan ke tangan, Mongol tidak mampu menahan kuda Muslim yang tekun dan mulai mundur meskipun keunggulan numerik mereka. Posisi Kitbuka berada dalam bahaya mendesak untuk sepenuhnya dikelilingi karena sisi lain mulai runtuh ke dalam juga. Salah satu petugasnya menyarankan dia untuk mundur, tetapi Kitbuka menjawab, "Kami harus mati di sini, dan itu saja. Hidup yang panjang dan makmur bagi Han." Dan dengan itu, dia bergabung dalam pertempuran. Kehadiran komandan mereka memperkuat tekad tentara Mongol. Sementara Mamluks mengelilingi penjajah, namun, Kitbuka ditangkap oleh pasukan Baibars di tengah konflik. Ketika pemimpin mereka jatuh ke tangan musuh, Mongol menyadari bahwa mereka sudah kehilangan konflik setelah dikalahkan secara taktis di lapangan. Selebihnya pasukan Kitbuka mulai mundur dan mundur ke arah Bisan. Tentara Muslim memenangkan kemenangan yang menentukan di Ain Jalut pada hari itu. Qutus menjadi penyelamat Islam dengan menghentikan ekspansi Mongol ke barat dan dengan demikian mencegah kehancuran Mekah, Medina, dan Yerusalem. Dia juga menghemat musuh-musuhnya Kristen di barat dari kuda iblis, nama panggilan bagi Mongol. Jika mereka berhasil menaklukkan Mesir, jalan melalui Afrika Utara akan terbuka sampai ke Selat Gibraltar. Secara teoritis, Mongol akan dapat membentuk sirkuit di sekitar Eropa dan menyerang di beberapa front, sehingga sulit bagi tentara Eropa untuk ditempatkan untuk menolak mereka. Namun, Qutus, yang menjadi dikenal sebagai Singa Ain Jalut, tidak dapat merayakan kemenangan ini. Beberapa hari setelah konflik, ketika tentara kembali ke Kairo, dia dibunuh. Karena loyalitasnya terhadap faksi Aibak, Qutus memiliki banyak lawan dan saingan. Baibars, anggota faksi Bahri, adalah yang paling kuat dari saingannya, dan mungkin dia bertanggung jawab atas kematian Qutus sebagai balas dendam karena Sultan yang telah meninggal menolak untuk menyerahkan kendali atas Aleppo kepada Baibar seperti yang dia janjikan karena takut akan kekuatan dan ambisi Baibar. Setelah kemenangan kembali ke Kairo, ia naik ke posisi Sultan Mamluk. Sultan Baibars adalah penguasa yang kompeten seperti pendahulunya, Qutus, dan ia membawa tradisi Mamluk yang kuat. Terlepas dari persaingan politik mereka, Qutus dan Baibars adalah individu yang tindakan mereka di medan perang di Ain Jalut mencegah penghancuran Islam. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Anda dapat mendukung kami dengan berlangganan saluran kami dan mengklik ikon lonceng untuk diberitahu ketika kami mengunggah video baru. Seperti biasa, kami menghargai pandangan Anda.